Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan Yudi di Salam Sehat FLX. Masih suasana bulan suci Ramadan. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat yang menjalankannya. Semoga kita tetap sehat dan bisa menyelesaikan puasa sebulan penuh dengan lancar. Kali ini saya bikin video tidak sedang bersepeda, tapi ada kaitannya dengan sepeda, yaitu pengalaman saya menggunakan sepatu klit MTB yang juga saya pakai buat gravelan. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat rekan-rekan yang sudah subscribe di video-video saya dan like. Semoga video ini bisa memberikan informasi dan juga berbagi pengalaman. Sebelum kita membahas tentang sepatu klit, saya mengucapkan terima kasih buat rekan-rekan yang sudah subscribe di channel Salam Sehat FLX. Semoga video-video yang saya buat bisa berbagi informasi dan pengalaman dan juga referensi untuk bersepeda. Sebelum kita memulai membahas tentang pengalaman saya menggunakan sepatu klit itu, saya sedikit cerita bahwa sepatu klit yang saya pakai ini adalah bukan yang pertama, tapi memang sepatu klit saya yang sebelumnya yang saya pakai itu jebol, rusak gitu pada saat sebulan yang lalu sebelum Ramadan saya bersepeda ke Cisalada. Dan tentunya baru disadari bahwa sepatu itu sudah rusak ketika sudah sampai di rumah. Untuk video di Cisalada nanti saya taruh linknya di deskripsi di bawah. Oke, kita akan lanjut ngebahas tentang pengalaman saya menggunakan sepatu klit MTB yang juga kadang-kadang saya pakai buat gravelan. Nah, yang saya pegang ini adalah sepatu klit yang baru saya pakai. Mungkin baru sebulan ini saya pakai ya, menggantikan sepatu klit saya yang lama. Dan kelihatannya kotaknya udah kusam ya, tapi memang sepertinya memang ini keluaran sudah cukup lama gitu. Sepatu itu mereknya adalah merek Giro ya. Impresif sekali ya saya ngelihat sepatu ini, karena dia sudah menggunakan teknologi baru, menggunakan BOA. BOA itu yang model di klik gitu ya, terus kemudian kita tinggal putar klik-kliknya, dan memang dia presisi banget dan cepat dan mudah gitu sepatu klit ini. Saya pakai baru kemarin, kurang lebih untuk jarak jauhnya 80 km saya pakai PP 40 ke Bekasi dari Parung. Saya tinggal di daerah Parung. Nanti saya pasang atau saya taruh di description ya linknya tentang perjalanan saya ke Bekasi pada saat bulan puasa ya, untuk menjaga tetap kita bugar dan sekaligus nyobain NR di bulan puasa gitu. Nah, ini sepatu klit Giro ini tipenya adalah tipe Ventana ya. Saya suka banget sama warnanya ya. Oh ya, ngomong-ngomong saya nggak di-endorse sama Giro ya, cuman kebetulan saya dapatnya Giro sesuai dengan budget yang saya punya gitu ya. Mungkin banyak sepatu-sepatu yang lain yang bagus, lebih bagus lagi, tapi ya mungkin harganya juga lumayan. Ngomong-ngomong, sepatu klit ini beda dengan yang saya punya sebelumnya yang lama. Kenapa begitu? Kalau yang lama itu kalau kita tidak dipakai di sepeda, untuk klitnya, ini klitnya seperti ini klitnya. Nah, itu dia akan langsung bersentuhan dengan lantai. Jadi kalau kita di aspal atau di lantai di rumah itu bunyi bletak gitu. Nah, kalau ini sepeda-sepeda sekarang rupanya dia sudah ada agak di dalam gitu.
Jadi tidak terpengaruh kalau kita memakai. Sekali lagi, sepatu ini sudah menggunakan konsep BOA ya. Jadi tinggal diklik gini, terus kita tinggal putar gitu ya. Nanti kalau dilepas tinggal dibuka lagi, dia langsung bisa dibuka. Dan juga ada velcro-nya untuk menyesuaikan kaki depan. Termasuk kaki saya, salah satunya adalah kaki bebek ya, depannya gede gitu, tidak ramping. Jadi bisa disesuaikan dan nyaman gitu. Pengalaman saya setelah memakai sepatu klit ini dengan jarak yang lumayan lah menurut saya untuk kelas pemula gitu ya, 80 km, nyaman gitu, nggak panas. Ternyata memang bahannya dia sudah ada ventilasi udaranya tuh lumayan banyak ya, jadi cukup nyaman lah gitu. Dan pada saat pedaling, oh ya, ngomong-ngomong ini enteng loh, tidak terlalu berat. Sedangkan sepatu saya yang lama, merek saya tidak usah sebutkan lah ya, itu berat karena masih teknologi lama kali ya. Kalau ini ringan ya tidak terlalu ringan, tapi sepertinya pas sekali gitu kalau kita pakai sepatu ini untuk nanjak pun. Pada saat ditanjakan kayaknya powernya jadi lebih oke gitu ya. Ini Giro seperti itu. Untungnya waktu saya beli, kaki saya adalah nomor 40, tapi rekomendasi dari penjualnya sebaiknya pakai 41. Ternyata betul, setelah saya pakai, untungnya saya ambil 41. Kalau saya ambil 40 mungkin rasanya terlalu ngepas gitu. 41 ini nyaman banget dipakainya ya. Jadi kalau buat teman-teman yang lagi nyari sepatu klit MTB atau untuk gravel, nggak ada salahnya nyoba sepatu keluaran dari Giro ini ya. Dan kalau dilihat sepintas dia seperti sepatu-sepatu yang lain gitu ya. Nah, ini ada velcro-nya ya buat kita tadi menyesuaikan. Seperti itu. Dalamnya juga empuk banget. Yang paling nggak saya nyangka itu adalah klit ini, padahal klit lama loh. Klit yang dari sepatu lama saya copot. Saya sengaja nggak menggantinya yang baru. Saya ingin tahu apakah ini, karena udah kita sesuaikan klit ini dengan pedalnya. Ternyata ini nyaman, ngoncinya juga enak gitu. Dan yang paling penting pada saat kita mau rilis, mau kita unlock dari pedal, itu kita bisa cepet gitu ya, seperti itu. Tapi memang buat teman-teman yang baru mau berpindah dari sepatu biasa ke sepatu klit untuk bersepeda, perlu latihan supaya jangan jatuh ya, karena memang perlu teknik-teknik khusus untuk menggunakan sepatu klit ini. Jadi kalau menurut saya, kesimpulannya setelah menggunakan sepatu klit ini, rasanya bisa menjadi referensi buat teman-teman yang lagi cari. Kebetulan saya beli sepatu ini di toko teman saya, toko sepeda. Nanti saya taruh nama tokonya di deskripsi. Daerah Cibinong, atau nggak jauh dari pintu tol Cibinong Citerep lah ya. Mungkin itu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Tapi pada prinsipnya menggunakan sepatu klit MTB yang saya pakai ini lumayan. Bukan lumayan menurut saya, memang enak ya. Tapi bukan berarti sepatu klit yang lain tidak enak. Saya nggak pernah nyoba karena memang nggak punya juga, punyanya ini. Tapi sangat berbeda kalau kita menggunakan sepatu klit, bersepeda dengan menggunakan sepatu klit dengan tidak. Terutama pada saat kita melakukan akselerasi baik di jalan lurus maupun pada saat kita menanjak, power kita betul-betul bisa langsung tersalurkan di kaki kita, di pedal, sehingga kita lebih bisa konsisten dalam bersepeda dan punya kemampuan untuk melibas trek-trek yang ada gitu. Mungkin itu dulu ya
yang bisa saya berikan pengalaman dalam menggunakan sepatu klit MTB atau gravel. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi buat teman-teman yang baru mau mulai atau mau mengganti sepedanya. Oke, itu aja dulu yang mungkin bisa saya berikan informasinya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.